Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari ini Allah akan menganugerahkan kepada saudara pewahyuan lagi untuk hidup saudara supaya tidak ada yang menjadi misteri dalam perjalanan rohani kita. Saya tetap akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Melanjutkan pewahyuan yang saudara telah terima minggu lalu. Mari saya ajak untuk kita lebih dulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih padamu Bapa. Kau selalu memberikan hari yang baru dengan perkataan yang baru dan menganugerahkan hidup yang baru. Mengalir terus dari dirimu kepada diri kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus yang membawa firman yang segar, melampaui segala akal budi kami, melampaui segala pengertian kami, dan Kau menguraikannya sehingga firman itu bisa menjadi kehidupan. Terima kasih karena Kau menuntun kami dalam pada akhir zaman ini Tuhan, untuk kami masuk, kami menjadi pembagian daripada penggenap, daripada rancangan-Mu dan rencana-Mu yang telah Engkau tetapkan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Terima kasih karena kami mengambil bagian daripada rencana-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Kau menuntun perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami tahu bahwa Roh-Mu yang kudus yang ada dan tinggal di dalam hidup kami, itu akan membuat diri kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan mengalami pribadi kehidupan dari firman-Mu itu Tuhan, seperti yang Kau maksudkan Tuhan. Kami tahu bahwa Kau sendiri Tuhan sangat menyukai, gemar untuk Engkau melihat diri-Mu melalui diri hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, ada beberapa posisi rohani. Dan posisi rohani yang saudara bisa tempatkan ketika saudara berperang melawan iblis. Tetapi engkau harus tahu, ada posisi yang ditakdirkan oleh Allah, tapi ada posisi yang dianugerahkan ataupun yang ditempatkan oleh iblis supaya kita bisa menempati posisi tersebut. Di posisi tersebut, itu bukanlah posisi kehidupan di mana saudara melakukan kejahatan, tidak. Saudara tetap melakukan kebenaran, tetapi iblis menginginkan supaya saudara tetap berada di posisi tersebut. Di posisi berikutnya, saudara bisa tahu bahwa iblis tidak berdaya pada hidup saudara. Tetapi bukan berarti peperangan, saya ulangi, bukan berarti peperangan terhadap iblis, terhadap setan, itu sudah selesai. Setan akan kembali lagi untuk menghampiri hidup saudara, berperang dan berperang dan berperang melawan saudara. Saya ingin kita kembali lagi melihat, ketika saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan membangun gerejanya, bahwa Tuhan melahirkan gerejanya dengan cara yang unik, dan Dia pertunjukkan bahwa cara yang unik tersebut itu telah diwujudkan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus lahir di dunia ini. Di dalam pribadinya Yesus itu ada gerejanya. Gereja yang dibangun, yang diperkatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 16, bukan berarti Dia membangun sesuatu lagi dari luar kehidupannya, tetapi Dia bagaimana Dia mewujudkan gereja yang adalah ada di dalam dirinya.
itu dia munculkan, dia manifestasikan, sehingga keunikan daripada kelahiran gereja ini, keunikan daripada kelahiran Yesus ini, menunjukkan kepada kita bahwa kepada gerejanya Allah telah memberikan potensi yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk ciptaan yang lain. Hanya kepada gerejanya saja. Hanya pada sekumpulan orang yang disebut adalah gerejanya. Potensi yang Allah berikan ini, saya sedikit mengulang daripada apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Potensi yang Allah berikan ini, itu diperuntukkan. Yang pertama, dengarkan saya baik-baik. Kalau kita melihat kehidupan Yesus selama di muka bumi ini, maka kita tahu bahwa potensi yang diberikan oleh Allah kepada gerejanya, kepada Yesus putranya, itu yang pertama adalah bukan untuk menempatkan saudara dan saya di posisi bertahan atau di posisi tidak terkalahkan. Sebab Allah tidak menghendaki gerejanya berada di posisi tidak terkalahkan ataupun posisi bertahan. Seperti contoh yang saudara bisa ketahui dan saudara bisa dapatkan di Alkitab tentang Ayub. Karena saya mau beritahu pada saudaraku, karena ini adalah posisi rohani yang diketahui dan yang disediakan oleh iblis bagi gerejanya. Seberapa banyak orang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini terperanjat. Iblis tahu saudara adalah gerejanya. Karena itu, dia akan menjauhkan saudara dari takdir yang Allah telah tetapkan buat hidup saudaraku. Saudara harus tahu takdir yang telah Allah tentukan ataupun tetapkan bagi gerejanya, bagi saudara. Dan Allah tahu di dalam takdir tersebut Allah akan menempatkan saudara di suatu posisi rohani untuk melawan iblis, berperang melawan iblis. Dan itu adalah posisi rohani yang ditakdirkan Allah sebelum saudara ada, sebelum saudara lahir baru, sebelum saudara meninggalkan dunia ini. Posisi rohani ini itu ditakdirkan oleh Allah. Jadi yang pertama, potensi yang Allah taruh dalam hidup saudara. Mari saya ajak kita untuk kita bisa melihat potensi Allah ini. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kemudian dikatakan, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, saudara bisa mengalahkan. Sebab, roh yang ada di dalam kamu, roh Allah yang ada di dalam kamu, potensi yang Allah anugerahkan di dalam diri kamu,
dikatakan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, yang merupakan antek-anteknya iblis. Kalimat pertama dikatakan berasal dari Allah, berarti menunjuk kepada rohnya di dalam diri kita itu berasal dari dirinya dia. Berarti Allah telah menempatkan, Allah telah menjadikan, Allah telah melepaskan potensi di dalam hidup saudara sejak engkau lahir baru untuk mengalahkan, bukan untuk bertahan, bukan supaya saudara tidak terkalahkan, tetapi justru mengalahkan semua strateginya iblis. Baik dia melalui nabi palsu, maupun dia di ayat 5 dikatakan adalah melalui dunia, kehidupan dunia. Ini potensi yang Allah telah taruh. Lalu dikatakan demikian supaya hari ini menjadi pewahyuan buat hidup saudara. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh yang telah membangkitkan Kristus, roh yang merupakan bekerja pada saat penciptaan setiap makhluk, itu lebih besar. Dia menunjukkan potensi yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dari kalimat ini saja, saya mau beritahu pada saudara, dari kalimat ini saja, roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini menyiratkan bahwa saudara memiliki kemampuan ada di dalam saudara, bukan untuk bertahan, bukan untuk tidak terkalahkan. Wah, saya yakin beberapa orang di antara saudara itu dihancurkan doktrin pemahaman saudara yang salah selama ini. Potensi yang Allah berikan kepada gerejanya itu yang pertama adalah bukan untuk supaya saudara berada di posisi bertahan ataupun tidak terkalahkan. Saya mau beritahu pada saudara, ketika dalam hidupmu engkau tidak terkalahkan, orang lain akan bisa melihat kemuliaan. Tapi saya mau beritahu, itu adalah kemuliaan dari dunia ini. Yang kedua, saya sudah sampaikan minggu lalu juga, potensi yang ada pada diri saudara yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 4 ini, yang diberikan kepada gerejanya, yang diberikan kepada hidup saudara, bukan hanya mampu membuat musuh lari dari kehidupanmu, bukan hanya mampu untuk membuat musuh lari dari kehidupanmu, dari kehidupanmu saja, bukan. Tetapi potensi tersebut memiliki kemampuan sehingga memampukan saudara untuk memasuki kehidupan orang lain yang diperangi oleh iblis, yang dijadikan budak oleh iblis dalam kehidupan ini. Sebab itu Allah tidak menghendaki bahwa gerejanya hanya bisa membuat musuh lari saja. Allah tidak menghendaki bahwa gerejanya hanya bisa membuat musuh, membuat iblis lari dari kehidupan mereka masing-masing. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5,
Mulai ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan dia. Lalu dikaitkan dengan saudaramu. Lawan dia. Lalu dikaitkan dengan saudaramu. Ini menunjukkan bahwa potensi yang ada di dalam diri saudara bukan hanya untuk diri saudara saja, tapi dia juga buat engkau bisa melakukannya, memberikan kemerdekaan, memberikan pembebasan, menghantam iblis, sehingga iblis pun lari dari saudaramu. Saya ingin mengutip satu ayat dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Dikatakan di sini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya ulangi, maka ia akan lari daripadamu. Jika musuh lari dari kehidupanmu, ingat, musuh tetap adalah musuh. Iblis tetap adalah iblis. Pendusta atau pembohong tetap adalah pembohong. Kalau dia lari daripadamu, maka dia akan menunggu kesempatan lain. Maka dia akan memakai strategi yang lain untuk kembali mendatangi engkau dan menghancurkan engkau. Lukas 4 ayat 13. Saudara lihat pada tayangannya. Ketika Yesus selesai dicobai oleh iblis, Rasul Lukas, tabib Lukas menulis, iblis menunggu kesempatan yang lain, yang lebih baik. Saya mau beritahu pada saudaraku, jangan engkau berbangga hati. Kalau engkau melihat pada 1 Yohanes 4 ayat yang keempat ini, saudara lihat pada tayangan saya. Roh yang di dalam diri kamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Menunjukkan seharusnya roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk iblis, harus menunjukkan hormat, ketakutannya kepada roh yang ada di dalam hidup saudara. Saya mau beritahu pada saudaraku bahwa potensi yang Allah taruh di dalam hidup saudara itu bukan hanya untuk memberikan pengalaman kepada saudara supaya iblis lari daripadamu saja. Ingat, Alkitab telah memperingatkan saudara, kalau iblis lari daripadamu, maka dia akan kembali lagi kepadamu. Kalau iblis lari daripadamu, maka dia akan mencari, dia akan menunggu kesempatan yang lebih baik lagi. Potensi yang Allah taruh dalam hidup saudara sebagai gerejanya bukan hanya mampu membuat musuh lari dari kehidupanmu saja. Saya mau tunjukkan pada saudara. Yang pertama tadi, posisi bertahan dan tak terkalahkan. Yang kedua, yang barusan saja saya beritahu, posisi yang membuat lari iblis. Kedua posisi tersebut bukanlah takdir yang Allah telah tentukan dan Allah telah tetapkan buat hidup saudara. Minggu lalu saya sudah uraikan kepada saudara. Inilah takdir. Dan Allah tahu
bahwa saudara akan memiliki kemampuan untuk menempati apa yang telah ditakdirkan Allah, posisi yang telah ditakdirkan oleh Allah tersebut. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 4 ayat 4 menunjukkan pada kita Allah memberikan potensi sama seperti yang terjadi pada diri Yesus. Maka Dia anugerahkan juga kepada gerejanya. Karena Allah telah menentukan, Allah telah mentakdirkan sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum saudara lahir, sebelum iblis memberontak kepada Allah, ini telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah mengubahnya. Kalau begitu, potensi yang Allah taruh dalam hidup saudara, itu adalah potensi yang ketiga. Ini poin yang ketiga. Potensi yang sama seperti Yesus, yang mengalahkan musuh untuk selama-lamanya. Maka Allah juga mentakdirkan kepada gerejanya untuk meremukkan kepala musuh, yakni pemikiran musuh, prakarsa musuh, ide-ide musuh, mimpinya musuh. Saudara bisa lihat di Roma 16 ayat yang ke-20. Mari kita lihat pada beberapa ayat, saudaraku. Roma 16. Ayat yang ke-20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan. Dikatakan segera, berarti bukan telah. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Bukan di bawah kaki Kristus saja, tapi Kristus telah menunjukkan bagaimana meremukkan kepala iblis. Sehingga sejak remuk kepalanya, iblis tidak bisa lagi, saya katakan tidak bisa lagi kembali kepadanya, menghambat perjalanan hidupnya. Dikatakan di sini, iblis di bawah kakimu, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, bersama dengan engkau. Mengapa kita bisa menghancurkan itu? Karena Allah telah mengaruniakan kepada kita potensi, sehingga mari kita berbondong-bondong. Karena Allah telah menaruh potensi itu dalam pada hidup saudara, maka kita berbondong-bondong untuk menempati posisi yang dikehendaki oleh Allah, yang disediakan oleh Allah, dan sudah ditakdirkan oleh Allah kepada saudara sebagai gerejanya. Saya mau beritahu pada saudaraku, Roma 16 ayat 20 ini dikatakan semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ini adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, jemaat yang adalah kakinya, jemaat yang adalah bagian daripada kehidupannya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki gerejanya. Saudara, inilah takdir yang Allah kehendaki. Kalau engkau buka Kejadian 3 ayat 15,
Dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan. Saudara lihat pada tayangannya. Antara benih ular dengan benih perempuan ini. Dan dikatakan benih perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Akan mengakhirnya. Jadi ini adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Potensi Allah itu, yaitu melalui Roh Kristus, melalui Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, dikatakan itu jauh lebih besar daripada segala kemampuan daripada roh-roh dunia. Potensi tersebut lebih spesifik ditunjukkan dalam Roma 16 ayat 20. Itu dengan disebut kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Itu adalah kemampuan, itu adalah kekuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Dan kemampuan tersebut ditaruh di dalam diri saudara. Untuk tujuan salah satu, menempatkan saudara pada posisi rohani ketika saudara melawan iblis di teritorialnya iblis. Inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Segera engkau mendengarkan penjelasan saya ini. Segera setelah engkau menerima pewahyuan ini, engkau bergerak, berpindah dari tempatmu. Di posisi bertahan, posisi tak terkalahkan itu bukan tempatmu. Segera engkau bergerak. Karena selama ini dalam hidup, engkau memiliki pengalaman bagaimana iblis lari daripadamu. Kau harus bergerak keluar. Mengapa iblis kembali lagi? Dengan siasat yang baru, strategi yang baru. Mengapa iblis kembali lagi? Dengan cara-cara yang baru lagi. Karena engkau menempatkan posisi itu. Luar biasa. Saya mau beritahu pada saudaraku, ada banyak orang tidak siap karena dia tidak tahu bahwa Allah telah menaruh potensi itu dalam diri saudaraku. Bahwa banyak orang tidak siap karena dia tidak tahu bahwa Allah telah menaruh potensi itu dalam diri saudara. Potensi itu memberikan kepada saudara kompas. Potensi itu menunjuk kepada saudara suatu arah. Seperti sebuah peta. Yang menunjuk kepada tujuan Allah. Potensi tersebut menunjuk kepada posisi rohani. Ketika engkau berperang melawan iblis. Dan posisi itu adalah posisi rohani yang ditakdirkan Allah buat saudara. Disiapkan Allah buat saudara. Di posisi tersebut, iblis tidak bisa menjangkaunya. Saya mau beritahu pada saudaraku. Saudara buka Wahyu pasal yang ke-12.
Ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Di Lukas pasal yang ke-10, ketika Yesus mengutus ke-10 muridnya, dikatakan ketika Yesus mengutus ke-10 muridnya, di Lukas pasal yang ke-10, ketika para muridnya kembali lalu melapor, dan dia mengatakan, ayat 17-nya, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan tunduk, takluk kepada kami demi namamu. Wah, karena Yesus yang pernah punya pengalaman menaklukkan setan. Bukan bertahan terhadap setan. Bukan tak terkelahkan. Menaklukkan. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dia tidak mendapat tempat lagi. Sama Wahyu 12 mengatakan demikian. Dia tidak mendapat tempat lagi. Kalau saudara menempati posisi tersebut, sama seperti ke-70 murid ini, menempati posisi tersebut, maka itu adalah posisi yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh iblis. Suatu hari saya pernah berbicara, dan saya pernah sharingkan hal seperti ini. Lalu mulailah termanifestasi keyakinan-keyakinan dan pengajaran-pengajaran yang berasal dari doktrin dari neraka. Ketika saya mengatakan hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Yesus dan juga sama bisa dilakukan oleh gerejanya saudara saya. Tapi orang-orang selalu beranggapan, dari mulutnya dia mengatakan, kami percaya. Tetapi faktanya, seorang sakit saja dia tidak bisa menyembuhkan. Meletakkan tangan tidak bisa menyembuhkan. Bahkan orang tersebut meninggal. Lalu kemudian keluarlah dari mulut, bukan hanya dari orang yang saya temui ini, tapi dari banyak orang, pemikiran yang sebenarnya, yang merupakan keyakinan yang tidak benar, yang berasal daripada neraka. Yaitu, Yesus bisa melakukan itu. Tapi saya tidak bisa. Yesus bisa melakukan semua itu. Tetapi karena dia adalah Tuhan dan saya manusia. Ketika saya mencoba untuk meyakinkan orang-orang seperti ini, dengan mengatakan kepada dia, apakah Yesus selama 3,5 tahun atau 33,5 tahun di dunia ini dia adalah Tuhan, atau dia adalah manusia, anak manusia disebutnya. Orang itu mengatakan dia anak manusia. Kalau dia anak manusia, berarti dia sama seperti kita. Tapi sulit sekali orang-orang yang demikian untuk saya yakinkan. Bahkan untuk saya menangkan daripada doktrin yang berasal dari neraka tersebut.
Mereka tetap mengakui dalam hati mereka bahwa Yesus itu adalah anak tunggal. Tetapi mulut mereka mengucapkan, bibir mereka mengucapkan bahwa Yesus itu adalah anak sulung. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, lain di bibir, lain di hati. Rupanya itu menjadi realita. Saya bertanya pada mereka dan membuat mereka terdiam. Kalau begitu, berikan kepada saya alasan mengapa cerita tentang Yesus dan bahkan disebutnya anak manusia yang menjadi anak Allah itu harus ada ditulis dengan berbagai macam perbuatan daripada Allah yang orang lain melihatnya bahwa perbuatan seperti itu hanya Allah saja yang sanggup lakukannya. Mengapa itu saudara ketahui? Mengapa itu kita bisa baca? Mengapa kisah tersebut itu seperti membangkitkan kita? Saya bertanya kepada kalian, mengapa? Bukankah seluruh kisah tersebut bukan hanya untuk menyemangati kita? Lalu saya masukkan pertanyaan kedua dengan langsung. Kalau hanya Yesus sebagai anak tunggal saja yang bisa melakukan hal-hal seperti itu, khususnya dalam melawan iblis, saya mau bertanya pada saudaraku, mengapa Allah kembali lagi meninggalkan kita dan Yesus duduk di tata, meninggalkan manusia yang tidak bisa berbuat sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus ketika dia masih di dunia ini. Mengapa mereka terdiam? Mereka tidak tahu apa jawabannya. Saya katakan, Allahmu dengan Allahku itu berbeda. Allah yang saya percayai itu juga menganugerahkan yang sama kepada Yesus. Karena Yesus adalah menjadi contoh ataupun prototipe. Allah yang saya percayai menunjukkan kepada saya bahwa Yesus adalah anak sulung. Berarti saudara-saudara yang lain, yang berikutnya adik-adiknya lah, itu juga memiliki diperlakukan yang sama oleh Allah Bapa. Saya ingin supaya saudara memahami. Kita kembali lagi kepada potensi. Yang Allah telah taruh dalam hidup saudara. Potensi tersebut menunjuk kepada posisi rohani. Saya ingin supaya saudara mengetahui. Salah satu contoh yang luar biasa telah dialami oleh Yesus. Yesus ketika memulai pelayanannya, dia telah menempatkan diri di posisi yang telah ditakdirkan oleh Allah.
telah disiapkan oleh Allah untuk dirinya sebagai anak manusia, untuk dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Jadi ini sangat penting sekali buat saudara. Saya mau beritahu pada saudaraku, 3,5 tahun Yesus menunjukkan, 3,5 tahun Yesus memperlihatkan, 3,5 tahun Yesus membuktikan bahwa iblis telah diremukkan bagi dirinya, terhadap dirinya. Iblis telah diremukkan. Iblis tidak berdaya. Kemana-mana Yesus melihat, Yesus menemukan, iblis tidak berdaya terhadap dirinya. Yesus tentu telah dipersiapkan. Saya mau beritahu pada saudaraku, sangat penting sekali bagi saudara persiapan Yesus ini. Yesus memiliki persiapan yang disebut dengan pengalamannya. Bagaimana dia menang terhadap iblis di masa 30 tahun awal sebelum dia melayani Tuhan, melayani Bapa. Yesus telah dipersiapkan dengan luar biasa. Dan saya mau beritahu pada saudara, saudara mau menerimanya ataupun tidak, tapi ini adalah fakta yang telah terjadi di masa 30 tahun kehidupannya. Bukan di masa 3,5 tahun ketika dia memulai pekerjaan Bapa, mulai pelayanan buat Bapa. Dalam 30 tahun ini yang saya katakan dengan dia dipersiapkan dengan luar biasa. Dia telah memiliki pengalaman demi pengalaman. Saudara akan kaget untuk mendengarkan ini. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara ini. Salah satu persiapan bahwa Yesus telah disiapkan oleh Allah Bapa di dalam 30 tahun. Sampai dia berusia 30 tahun. Yesus telah memenangkan, bahkan menghancurkan iblis. Perhatikan kalimat saya. Di suatu pertempuran atau peperangan yang terbesar, yang terdahsyat antara Allah dan setan. Sehingga Yesus memberikan kemenangan kepada Allah, dan itu menjadi pengalamannya, kehidupannya Yesus. Itu yang pertama. Yesus pernah memenangkan sampai umur 30 tahun. Dia memenangkan peperangan terbesar antara Allah dan setan, yakni pada lidah, pada mulut Yesus. Peperangan terbesar tersebut dimenangkan bagi Allah
dan dialami oleh Yesus. Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab, perhatikan baik-baik, kita semua bersalah dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, yang dapat juga menjaga langkah hidupnya, perilakunya. Itu ayat 2. Rasul Yakobus adalah adiknya Yesus. Ini adalah pewahyuan buat saudara. Dia mengatakan semua kita bersalah. Tetapi dia pernah menemukan, makanya dia menggunakan kata, barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Dia pernah menemukan, berjumpa, dan membuktikan bahwa ada pengharapan buat kita yang terus-menerus bersalah dalam banyak hal. Karena perkataan, karena dia telah menemukan ada manusia yang tidak bersalah, dan dia bisa membuktikan bahwa orang ini sempurna. Siapa menurut saudara selain dari kakak kandungnya sendiri, yaitu Yesus? Kemudian dia pertegas lagi, ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kita itu adalah dipakai untuk melakukan tindakan, untuk berperilaku sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Ini dipertegas. Sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka yang disemburkan oleh iblis. Luar biasa, saudaraku. Saudara bisa mendapatkan pewahyuan ini, dan ini menjadi kebenaran buat hidup saudara. Yesus sebelum sampai di Sungai Yordan, dia telah memenangkan peperangan terbesar antara Allah dan setan melalui lidahnya, melalui perkataannya. Alkitab menunjukkan bahwa dia adalah manusia sempurna. Itu pengalaman yang ditulis sedikit saja, tapi orang yang menjadi saksi matanya yang menulisnya. Dia telah menemukan orang yang sempurna itu ada. Itu bukan hanya khayalan. Itu bukan hanya fiktif. Itu bukan hanya bayangan. Kalau bayangan berarti ada yang orisinilnya. Ada fisiknya. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Apa yang Allah mau tunjukkan pada saudara, saudara juga perlu dipersiapkan oleh Allah supaya engkau sampai kepada posisi yang ditakdirkan oleh Allah bagi hidup saudara ketika engkau berperang melawan iblis. Allah tidak pernah ragu karena potensi itu
telah Allah taruh. Dan potensi itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Itu menunjuk kepada kepada suatu arah. Yaitu posisi rohani yang harusnya engkau duduki di sana. Itu persiapan luar biasa yang telah dipersiapkan oleh Allah buat Yesus di masa umur 0 sampai 30 tahun. Wow, ini luar biasa sekali. Yang kedua, jadi yang pertama saudara bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus telah dipersiapkan. Saudara tahu persiapan yang pertama ini memenangkan peperangan melalui lidah. Itu adalah masalah hati. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Beberapa waktu yang lalu. Tahun lalu. Power of your mouth. Kuasa pada mulutmu. Dari hati, dimulai dari dalam roh, mulai bergerak kepada hati, menguasai hati. Apa itu? Firman. Sampai kalimat di Alkitab yang berbunyi, Allah menaruh perkataannya pada mulutmu, itu tergenapi. Jadi firman bukan hanya pada hati, tapi pada mulut juga. Ketika firman keluar dari mulutmu, keluar menjadi perkataan pada dirimu, walaupun tidak sama seperti yang ditulis oleh Alkitab, maka perkataan yang keluar dari mulutmu itu sama. Bukan seperti, sama dengan ketika Allah berkata langsung, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sama kuasanya, sama otoritasnya, sama bobotnya. Jadi yang pertama, Yesus telah memiliki pengalaman memenangkan peperangan terbesar dalam hidupnya di perkara lidah. Beberapa kali Alkitab menasihatkan saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati saudara. Karena dari situ kehidupan. Jadi yang pertama saudara bisa lihat. Apa yang ditulis Rasul Yakobus. Itu bukan bercerita. Pelayanan yang Yesus lakukan. Selama 3,5 tahun sampai dia duduk di atas tahta. Bukan. Dia bercerita tentang pengalamannya dia. Tahun demi tahun. Hari demi hari. Dia mendapatkan kakaknya ini, abangnya ini, kokonya ini sempurna. Dia berani bertanggungjawabkan dengan menulisnya sebagai seorang rasul. Itu yang pertama. Yesus telah dipersiapkan. Allah mau, Allah sedang menyiapkan saudara. Untuk saudara memiliki pengalaman memenangkan peperangan terbesar antara Allah dan setan dalam hidupmu. Yang kedua, selama 30 tahun
selama 30 tahun. Yang kedua, Yesus telah menghancurkan. Yesus telah memiliki pengalaman menghancurkan kubu-kubu, benteng-benteng, penentang pengenalan akan Allah. Kubu-kubu, benteng-benteng, pengenalan akan Allah ini yang menghalangi pertumbuhan kehidupan rohani siapapun termasuk Yesus. Tapi Yesus telah menghancurkan, meratakannya. Setiap kubu yang dibangun manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saya mau beritahu pada saudaraku, persiapan yang kedua ini dialami oleh Yesus bukan ketika Yesus sama seperti saudara sedang duduk di SMA atau mulai kuliah. Bukan. Tapi ketika Yesus berusia 12 tahun, dia terbukti dia telah mengenal Bapa di sorga. Meskipun itu melalui kehidupan bapaknya, yaitu Yusuf dan Maria. Tapi dia telah mengenal Bapa di sorga. Tidak ada lagi yang menghalangi dia untuk mengenal Bapa. Tidak ada lagi yang menentang dia untuk mengenal Bapa. Pada saat dia berusia 12 tahun. Berarti itu telah terbangun. Peperangan itu telah dimenangkan oleh Yesus sebelum dia beranjak umur 12 tahun. Saya ingin saudara melihat dulu ayatnya. Di Lukas pasal yang kedua. Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, Yesus, dalam bait Allah. Dikatakan ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Kalau dalam bahasa King James Version dikatakan para doctors. Doktor, bukan dokter. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan kecerdasannya, tapi dikatakan his understanding. Saudara bisa lihat dalam King James Version di ayat 47. His understanding, yaitu tentang pengertian dia. Pengertian dia. Dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian? Kau baru umur 12. Terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau." Maksudnya adalah Yusuf dan Maria cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu?" Jadi seharusnya justru Yesus yang terperanjat. Bukan Yusuf dan Maria yang terperanjat.
Yesus yang terperanjat, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Aku harus berada dalam urusan Bapakku. Dia telah mengenal Bapa di surga. Dia telah mengenal semua urusan-urusan dengan Bapa di surga. Dia telah mengenal. Tidak ada lagi yang menghalangi Yesus, yang menentang pengenalan akan Allah. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Oh, haleluya. Saudara akan dianugerahkan kepada pewahyuan yang benar ini. Ini 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, Yesus juga masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang, tidak berperang secara duniawi melawan iblis. Karena senjata kami dalam perjuangan, dalam peperangan, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan, dikatakan benteng-benteng, stronghold, kubu-kubu pertahanan yang dipertahankan pada diri manusia. Apa itu? Di pikiran. Dalam bentuk apa? Pemikiran. Dan bisa menjadi apa? Keyakinan. Apa itu kubu-kubu pertahanan? Pikiran. Dalam bentuk apa? Pemikiran. Dan bisa menjadi apa? Keyakinan. Langkah hidup saudara, karena sudah menjadi keyakinan. Lalu dikatakan oleh Paulus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, sehingga mereka tidak mengenal Allah sebagai Bapa, mengenal Allah dengan benar. Ini yang dihancurkan dalam diri Yesus dalam 12 tahun peperangan dia. Sebelum dia beranjak 12, kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Oh, haleluya saudaraku. Luar biasa sekali apa yang dialami oleh Yesus. Dalam dua hal persiapan Yesus ini, Yesus menghancurkan para penentang, benteng-benteng dalam pikiran yang mencoba untuk dibangun sejak masa kecil. Kadang-kadang saya heran. Suatu hari saya menghadiri komsel, kelompok sel. Saya melihatlah orang tua daripada anggota sel ini, anggota komsel ini, selalu diganggu oleh kesibukan dengan anaknya. Tidakkah bisa kau membuat anakmu untuk mengerti, sama seperti Yesus dia mengerti, bahwa orang tuanya sedang berdiri di hadiratnya Allah. Diganggu terus. Sehingga orang itu tidak konsentrasi. Sehingga orang tuanya nggak pernah, sulit maju dalam pertumbuhannya. Yesus, saya mau beritahu pada saudaraku, kalau kau baca di Lukas pasal yang kedua tadi, Lukas pasal yang kedua, ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Umur 12 tahun di orang Ibrani, di orang Yahudi, itu disebut anak sulung, anak yang keberapa pun juga, dia disebut adalah son of commandment. Jadi disebut adalah son of law. Berarti anak tersebut telah bisa dituntut untuk hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan menurut hukum-hukum Tuhan. Besarkan anakmu dengan cara demikian. Dia tahu bahwa papa mamanya sedang berada di hadiratnya Tuhan, dalam kelompok sel, dalam ibadah. Diam nak, jangan kau ganggu. Papa mama sedang beribadah kepada Sang Pencipta.
Lihat apa yang dialaminya. Yesus berumur 12, dia bisa memberikan perkataan. Dia telah mengenal Bapa. Berarti seperti surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di 2 Korintus pasal yang kedua. Pasal yang ke-10 tadi. Ayat 3 sampai 6. Yesus telah menghancurkan penentang pengenalan akan Bapa. Itu sebabnya Yesus bertumbuh pesat. Yesus bertumbuh pesat dalam hikmat, dalam posisi rohani, dalam perkenanan, dalam kasih karunia. Dia bertumbuh pesat. Saya mengajak engkau membacanya. Mari kita lihat ayat 40. Sebelum dia berusia 12 tahun. Anak itu, Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bukankah Roma 16 ayat 20 mengatakan, iblis bisa kau remukkan. Ini sesuatu yang dahsyat. Iblis kau remukkan di bawah kakimu. Karena kasih karunia Yesus Kristus yang ada pada diri Yesus menyertai atau bersama dengan kau. Sekarang Lukas 2 ayat 49. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Tidak ada penghalang. Tidak yang datang lagi menghampiri dirinya. Musuh tidak mampu untuk menghampiri dia. Karena dia telah dipersiapkan. Dan Yesus makin bertambah besar. Ayat 52. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya atau statur dalam King James Version. Saudara lihat pada tayangan. Itu ada posisi rohani. Dan makin dikasihi oleh Allah. Tetapi sebenarnya bukan dikasihi oleh Allah. Dan dalam perkenanan atau dalam kasih karunia. Karena digunakan kata charis. G5485. Di sini bukan kasih. Bukan dikasih, tapi dalam kasih karunia. Dengan Allah dan manusia. Dan juga disukai oleh manusia. Tidak mungkin. Dia makin mengenal Allah. Makin mengenal Allah. Dan dia akhirnya umur 12 tahun dia menemukan. Dia berdebat dengan para dokter. Bahwa dia yang di atas sana adalah Bapa bagiku. Aku menemukan dimensi Bapa. Sehingga dengan demikian. Yesus telah menghancurkan penentang-penentang. Kubu-kubu pertahanan. Yang bertahan. Melalui pikiran manusia. Menghasilkan pemikiran-pemikiran. Dan akhirnya bermuara menjadi keyakinan. Sehingga itu disebut dengan benteng pertahanan. Saudara bisa bayangkan ini. Kedua ini. Yesus, saya ulangi lagi. 2 hal ini saja. Saya mau beritahu pada saudaraku. Sebenarnya ada 5. Yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa Yesus di umur 30 tahun. Haleluya. Di umur 30 tahun sampai umur 30 dari umur 0. Dia telah menghancurkan iblis. Saya mau beritahu pada saudaraku. Baca Matius pasal yang 4.
Ayat 1 saudara lihat pada tayangan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus yang mendatangi iblis. Roh yang memimpin Yesus untuk dicobai. Ini sangat-sangat berbeda dengan karakteristik, dengan karakter, dengan jati diri, dengan kepribadian iblis. Di Taman Eden, iblis yang mendatangi. Di sini, Yesus yang mendatangi. Di tanah Uz, iblis mendatangi Ayub atas izin Allah. Di padang gurun, Yesus mendatangi iblis. Pertanyaan besar dari kepalamu tentunya. Kok kenapa iblis tidak proaktif sesuai dengan karakteristiknya dia, sesuai dengan jati dirinya dia, sesuai dengan kepribadiannya? Mengapa? Mengapa iblis menurut Matius 4 ayat 1 tidak bersemangat untuk mencoba Yesus? Bahkan Yesus berpuasa dulu 40 hari dan 40 malam. Maka dia menjadi lapar. Faktanya dia lapar. Tetapi iblis juga tetap tidak bersemangat. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kalau engkau menempati, ketika engkau hidup di dunia, engkau menempati posisi yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Yesus. Bahwa posisi itu memang ada. Iblis tidak akan bersemangat untuk mencobai saudara ataupun menjamah hidup saudara. Pertanyaan saya, sebelum kita berdoa, mengapa iblis tidak bersemangat untuk mencobai Yesus, untuk membombardir Yesus, untuk menghancurkan hidup Yesus? Mengapa iblis bersemangat menghancurkan hidup saudara? Mengapa dan mengapa? Saya mau beritahu pada saudaraku, inilah apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada saudara. Melalui pewahyuan ini, saudara akan dimerdekakan. Melalui saudara tahu kebenaran, saudara akan dimerdekakan. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ini menunjukkan karakter yang tidak semestinya tentang iblis. Tidak bersemangat. Bukankah dalam kitab Ayub ditulis iblis berkeliling dunia? Dia menunjukkan semangatnya dia. Bukankah dia bersemangat untuk menghampiri Hawa? Bukankah dia semangat untuk menghampiri siapa? Menghampiri manusia di Kejadian pasal 6 sehingga mereka makin jahat dan makin jahat. Mengapa? Matius 4 ayat 1 Tuhan anugerahkan kepada hidup saudara untuk menunjuk bahwa iblis, apa yang saya pernah sampaikan kepada saudara, bahwa iblis itu memiliki spirit trauma. 30 tahun kami dihantam, diremukkan oleh seorang anak kecil umur 12 tahun. Benteng kami di bumi hanguskan, diratakan. Api yang kami semburkan dari neraka melalui lidah habis.
kami punya dua kekuatan. Benteng, api, habis. Kami trauma. Ketika Roh Kudus, meskipun Roh Kudus menyuruh dia untuk berdoa, berpuasa selama 40 hari, dan dia menjadi lapar. Ketika kami tetap takut, kami diteror di padang gurun ini oleh Yesus. Meskipun kau pergi ke tempat pelayanan yang kering dan gersang, yang tidak ada kehidupan rohaninya, saya mau beritahu pada saudaraku, kalau kau disiapkan sama seperti Yesus, bukan yang kau yang diteror oleh kelaparan, oleh kekeringan, oleh pekerjaan setan, iblis yang diteror. Karena dia punya pengalaman. Saya baru sampaikan 2. Minggu depan saya sampaikan lagi. Masih ada 3 lagi. Yesus punya pengalaman. Sehingga iblis tidak bisa menjamah dia. Iblis tidak bisa bersemangat lagi mencobai dia. Maka ketika Yesus pergi ke Gerasa, iblis pontang-panting dan minta izin supaya dia bisa diberikan kehormatan untuk masuk pada 2000 ekor babi. Itu binatang najis yang hanya dimakan oleh orang kafir. Allah menginginkan saudara berada di posisi itu. Tetapi Allah ingin menyiapkan saudara dulu. Saudara harus memiliki persiapan yang adalah pengalaman saudara. Sehingga iblis bukan lagi menjadi kendala dalam perjalanan rohani saudara. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Pewahyuan yang baru saja engkau terima, saudara-saudaraku. Itu adalah pewahyuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada hidup saudara. Terimalah saat ini juga. Karena Roh Kudus bekerja. Membawa firman itu kepada pengertian dan hikmat. Sehingga engkau bisa menghidupinya menjadi kebenaran. Seberapa banyak di antara saudaraku Allah menginginkan. Karena takdir yang telah Allah tentukan itu. Seberapa banyak di antara saudara yang mau dipersiapkan oleh Allah. Diberikan pengalaman sama seperti Yesus. Sebelum memulai dia melayani Allah. Dan merampungkan dan mewujudkan rencananya. Allah mau supaya engkau dipersiapkan. Hamba berdoa pada saat ini juga Tuhan. Hamba berdoa supaya terjadi impartasi dari semua apa yang engkau telah perkatakan, yang telah mereka dengar pada hari ini. Terjadilah impartasi, tertanamlah itu, terwujudlah dalam hidup mereka. Saya mau beritahu pada saudaraku, Allah barusan berbicara. Dan ini harus saya sampaikan kepada saudara. 30 tahunnya Yesus. Itu menjadi satu dasar dan fondasi buat hidup saudara. Saudara diminta oleh Allah. Dikendaki oleh Allah. Dan mau dipersiapkan oleh Allah. Pada 30 tahunmu. Bukan berarti itu adalah 30 tahun kalender. Tapi itu adalah angka persiapan. Di mana Allah mau menyiapkan hidup saudara. Supaya, saya katakan, supaya kau bisa mewujudkan apa yang sudah dikatakan, difirmankan oleh Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan kau juga sekaligus menempatkan posisi yang telah ditakdirkan oleh Allah. Bagi hidupnya, terimalah saudaraku, terimalah, milikilah passion, milikilah
semangat roh yang menyala-nyala. Kau mengetahui kau harus dipersiapkan oleh Allah. Bapa, hamba berdoa juga. Terima kasih untuk pembersihan pada doktrin dan keyakinan bahwa Yesus bukanlah anak tunggal, bahwa Yesus adalah anak sulung. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan, memohon kepadamu. Terus Tuhan, roh hikmat dan wahyu serta pengertian dianugerahkan kepada kami, kepada mereka ini. Terima kasih karena mereka sekarang berjalan dalam keperkasaan, dalam kegagahan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah namamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.